Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif di 3 sosial media, di Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan tentunya di channel YouTube Zodiak Harian. Kami menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif, paling responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, dan curhatan daripada kalian semua. Oke? Kali ini seperti biasa kita berada di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Saya akan membacakan ramalan zodiak secara harian dan kebetulan kali ini kita berada di tanggal merah tanggal 21 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutan pembacaan zodiaknya seperti biasa dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, kemudian Pisces, kemudian yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini, Kamis 21 Mei tahun 2020. Di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Oke, kita awali dari kamu yang punya zodiak Capricorn. Di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Kita bahas dari sisi keuangan terlebih dahulu. Di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi keuangan sepertinya di hari Kamis dan beberapa hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sepertinya kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam kondisi yang cukup baik. Artinya kalau secara keuangan di sini kalau bisa saya katakan di beberapa hari yang lalu kan fokus kamu kan bagaimana untuk memperbaiki sisi finansial kamu supaya menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti kondisi keuangan kamu itu enggak ngos-ngosan. Nah, di sini di hari Kamis ini sepertinya kondisi keuangan kamu sudah kamu prepare dengan sedemikian rupa sehingga nanti ketika memasuki bulan terakhir di bulan Ramadan tahun 2020 sepertinya kondisi keuangan kamu sudah sangat siap sekali. Meskipun memang tidak bisa ditampik bahwa yang namanya tanggung jawab kamu dari sisi keuangan dan segala macam, terutama kamu yang menjadi tulang punggung keluarga, sangat besar sekali pengeluarannya di beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan karena dari sisi keuangan di sini bisa saya katakan sudah kamu pikirkan secara matang-matang. Kamu sudah mempersiapkan dana cadangan, kamu sudah mempersiapkan dana untuk berlebaran. Kemudian yang terakhir kamu sudah mempersiapkan dana untuk memenuhi kebutuhan dan segala bentuk keinginan yang kamu inginkan di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Terutama nanti ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri di tahun 2020. Kemudian kita bergeser ke perasaan dan yang lainnya. Di sini sepertinya ada kartu Four of Cup ya. Sudah kamu lihat ada kartu Four of Cup dengan gambar dua orang yang sedang saling bermurung ria. Di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah perasaan stres ya. Ada sebuah perasaan stres ini karena memikirkan pengalaman negatif di masa lalu yang sepertinya terus-menerus berulang terjadi sampai dengan pada titik ini. Kalau bisa saya katakan di sini perasaan ini seakan-akan menghantui kamu. Jadi seakan-akan pengalaman di masa lalu itu terbawa sampai dengan hari ini yang terus-menerus kamu ingat, terus kamu ulang-ulang terus sehingga hal ini masih menjadi suatu repetition di dalam kehidupan kamu sehingga hal ini mempengaruhi tingkat kadar stres yang kamu alami di hari ini Kamis 21 Mei tahun 2020. Nah, sepertinya kalau secara psikologis memang saat ini kamu memang sedang berada di dalam kondisi yang terjebak antara pikiran dan emosi kamu yang negatif. Jadi sepertinya hal ini berkaitan erat dengan yang namanya hubungan asmara kamu seorang Capricorn. Artinya memang saat ini perasaan dan emosi kamu itu sangat negatif. Sampai-sampai walaupun keuangan kamu ini lancar, tetapi kalau secara perasaan dan secara yang lainnya seperti ada perasaan cemas, perasaan stres dan sebagainya. Terutama di sini yang paling dominan adalah daripada urusan hubungan asmara kamu yang sepertinya kok di hari Kamis ini memunculkan suatu segitiga puncak kerumitan di dalam hubungan asmara kamu.
Jadi hal ini seharusnya bisa kamu selesaikan dengan baik dengan pasangan kamu. Yang pertama adalah cari dulu sih, apa sih sebenarnya yang memicu masalah kamu di dalam hubungan asmara ini. Kalau kamu sudah tahu pemicunya, kemudian kamu selesaikan, temukan solusinya. Bukan malah terus-menerus berlarut-larut seperti ini. Kalau terus-menerus berlarut-larut seperti ini, ya maka kamu akan berada di dalam kecemasan yang sepertinya memang membuat kamu terjebak di dalam kondisi pikiran dan emosi kamu yang terkesan negatif. Jadi ini semua sekarang tergantung kepada diri kamu. Masalah di dalam hubungan asmara kamu ini mau kamu selesaikan dengan segera atau masih mau kamu tunda-tunda. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Oke. Sepertinya menjelang hari raya Idul Fitri, pemasukan daripada seorang Aquarius yang beberapa hari lalu saya katakan cukup lancar, cukup baik, tetapi di hari Kamis ini sepertinya pemasukan agak cenderung mandek dan di sini pengeluaran yang malah meningkat. Makanya kan dari kemarin kan saya sudah katakan berhati-hati, jangan terlena dengan pemasukan kamu yang cukup lancar karena di beberapa hari ke depan akan ada fasenya di mana kondisi keuangan kamu akan mengalami yang namanya pembengkakan daripada sisi pengeluaran. Nah, di hari Kamis ini sampai dengan beberapa hari ke depan sebelum hari Minggu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, kondisi keuangan kamu akan berada di dalam kondisi yang sangat-sangat besar dalam sisi pengeluaran. Nah, hal ini sepertinya memicu kondisi seperti biasa. Seorang Aquarius ketika kondisi keuangannya agak sedikit bermasalah, stres dan bingung itu menjadi hal yang lumrah yang dialami daripada seorang Aquarius. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, solusinya bagaimana? Solusinya yang sudah kamu keluarkan ya sudah, nggak usah kamu sesali. Karena biarpun kamu sesali, itu juga tidak akan balik lagi. Toh juga pengeluaran kamu ini semua juga untuk kebaikan diri kamu sendiri. Jadi nggak usah terlalu awal, nggak usah terlalu pelit untuk yang namanya mengeluarkan keuangan untuk memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Maka dari itu, dari sisi keuangan harus tetap mengatur skala prioritas. Kalau di hari ini agak cenderung jebol ya wis nggak apa-apa. Yang terpenting nantinya di hari berikutnya kamu harus bisa memprioritaskan uang kamu itu dipergunakan untuk apa. Jangan nanti ketika hari raya Idul Fitri ini sudah berakhir dan memasuki bulan Syawal, kamu malah nggak tahu kondisi keuangan kamu ini keluar untuk apa, untuk keperluan apa. Maka jadi seakan-akan keuangan kamu ini seakan-akan menghilang, menguap dan begitu saja. Jadi saran saya daripada urusan finansial, di sini kamu harus tetap berhati-hati meskipun kondisi keuangan kamu saat ini sedang berada di dalam kondisi yang lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kan saya sudah katakan di hari Rabu kemarin, waspada akan pengeluaran yang sifatnya mendadak. Nah, di hari Kamis ini sepertinya pengeluaran itu sudah terjadi. Nah, hal ini harus tetap kamu waspadai untuk tidak melakukan pengeluaran yang lebih besar lagi. Kemudian kita bergeser kepada hal yang lainnya. Di situ ada kartu Two of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan, di minggu yang lalu saya mengatakan seorang Aquarius selama 1 minggu harus waspada terhadap segala bentuk masalah. Dan masuk lagi di hari Senin sampai dengan saat ini hari Kamis, kamu harus tetap mewaspadai segala bentuk permasalahan. Karena di sini kalau bisa saya katakan, di sini sepertinya kamu semakin kesini, semakin menjelang akhir bulan Ramadan tahun 2020, kok sepertinya malah ada semacam rasa stres dan malah masalah itu nggak selesai gitu loh. Jadi semakin kamu stres, itu masalah itu malah nggak akan semakin selesai. Karena apa? Karena kamu malah fokus dengan rasa stres kamu, bukan fokus kepada bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Maka yang harus kamu lakukan saat ini, terutama di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 ini, yang pertama kamu harus bisa mendistraksi diri kamu. Kenapa saya katakan kamu harus bisa mendistraksi diri kamu? Yang pertama adalah kamu agar bisa terhindar dari segala bentuk pikiran-pikiran hal yang negatif. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya lihat,
kamu yang punya zodiak Aquarius, pikiran negatif itu sangat-sangat amat sangat sekali dominan dalam kehidupan kamu. Jadi kamu itu seakan-akan memikirkan segala bentuk sesuatu, memikirkan segala bentuk masalah yang sekiranya masalah itu belum tentu terjadi. Maka hal ini yang mengakibatkan rasa stres kamu itu berlebihan. Kemudian yang kedua adalah kamu harus mengurangi harapan kamu atau mengurangi ekspektasi kamu terhadap orang lain. Kamu nggak bisa terlalu menaruh harapan kepada orang lain. Karena apa? Karena kalau kamu berharap kepada sesama manusia, pasti itu presentase kamu dikecewakan itu sangat besar. Maka kamu harus mengurangi ekspektasi kamu yang berlebihan, terutama terhadap sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya manusia. Dan yang terakhir adalah kamu harus fokus untuk memperbaiki keadaan. Kenapa saya katakan kamu harus fokus untuk memperbaiki keadaan? Karena jika kamu tidak fokus untuk memperbaiki keadaan di dalam 3 hal, yang pertama di dalam sistem keuangan kamu. Keuangan kamu di beberapa hari ke depan akan membengkak, pengeluaran akan besar. Jadi kamu harus fokus membenahi sisi finansial kamu. Kemudian yang kedua adalah kelola rasa stres kamu itu dengan baik. Karena jika kamu bisa mengelola rasa stres kamu ini dengan baik, maka kamu akan menjalani kehidupan itu dengan sangat enak, dengan sangat nikmat, dengan sangat enjoy dan sebagainya. Tetapi jika kamu tidak bisa mengelola rasa stres kamu, yang namanya masalah yang nggak akan selesai. Karena apa? Karena fokusnya kamu adalah berkutat dengan yang namanya rasa stres kamu. Kemudian yang ketiga, daripada soal asmara adalah yang pertama adalah kamu harus berusaha keras menghindari yang namanya masalah. Karena apa? Karena jika di dalam hubungan asmara kamu tidak bisa menghindari yang namanya masalah, maka kedepannya hubungan asmara kamu ini akan dihantui dengan berbagai hal yang kesannya malah negatif. Oleh karena itu, sebelum masalah itu membesar di dalam kehidupan asmara kamu, kamu harus punya solusi untuk bagaimana mencegah masalah ini memunculkan permasalahan yang lainnya, terutama di dalam kehidupan asmara seorang Aquarius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu Six of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan ada dampak yang cukup signifikan daripada permasalahan kamu yang kemarin. Kenapa saya katakan ada dampak yang sangat signifikan daripada permasalahan kamu yang kemarin? Sepertinya di hari Kamis ini kamu agak sedikit cenderung putus asa, terutama di dalam penyelesaian masalah yang tak kunjung selesai-selesai mengakibatkan kamu itu seperti putus asa. Kemudian yang kedua, kamu seakan-akan terlalu berpikir berlebihan. Segala bentuk kesalahan ini adalah tanggung jawab kamu. Jadi seakan-akan kamu merasa bersalah dengan segala bentuk permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Sehingga karena kamu merasa bersalah, kamu seakan-akan juga sulit untuk menerima keadaan kamu saat ini. Nah, hal ini sepertinya yang memicu kamu berada di dalam situasi yang kurang nyaman. Dan saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, saya sarankan ada 2 hal yang sebenarnya saat ini bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu itu bisa mengendalikan segala bentuk masalah yang bisa kamu selesaikan. Kemudian ada juga masalah yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Ada masalah yang memang tidak bisa kamu selesaikan. Jadi kalau saran saya, kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang sekiranya kamu bisa untuk menyelesaikan. Jadi kamu fokus aja kepada segala bentuk masalah yang kamu saat ini hadapi yang sekiranya kamu mampu untuk menyelesaikan. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang bisa kamu kendalikan, maka kamu akan lebih terstruktur lagi di dalam menjalani kehidupan. Sehingga masalah yang tidak bisa kamu kendalikan itu lebih baik kamu lepaskan daripada malah menambah beban di dalam kehidupan kamu. Jadi yang paling penting di hari Kamis ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces adalah kendalikan masalah yang bisa kamu selesaikan. Kalau masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, nggak ada salahnya jika kamu lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke sisi hubungan asmara daripada seorang Pisces.
Di sini ada kartu Six of Cup, artinya memang seorang Pisces ini butuh support, butuh dukungan daripada pasangannya untuk menghadapi segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh Pisces tadi. Akan tetapi seakan-akan Pisces memang berjuang sendirian. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa memberikan support, tidak bisa memberikan dukungan. Dia dukungan itu ada, ya kamu semangat ya, kamu pasti bisa melalui ini semua. Itu cuma terlalu klise gitu loh. Jadi support dukungan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga harus juga seperti tindakan dan sebagainya. Kalau hanya sekedar kata-kata itu Pisces sudah terlalu sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Oke ya, kamu bisa. Itu nggak akan membantu Pisces secara keseluruhan, tetapi yang paling penting adalah ada tindakan nyata daripada pasangan Pisces saat ini untuk bisa mendukung secara moral maupun secara material dan sebagainya supaya Pisces ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Tetapi seakan-akan kalau Pisces berjuang sendirian pun juga Pisces pasti bisa menyelesaikan masalah yang bisa Pisces kendalikan, terutama dalam masalah keuangan maupun masalah pekerjaan dan masalah sosial yang lainnya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu Pack of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu terlalu menyepelekan emosi dan perasaan kamu yang negatif, sehingga kamu itu nggak sadar kalau bahwa kehidupan kamu saat ini di hari Kamis ini kamu sedang tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi seakan-akan karena kamu terlalu menyepelekan emosi dan perasaan kamu sehingga kamu nggak tahu kalau keadaan kamu saat ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini sebenarnya terjadi karena memang kamu terlalu menyepelekan segala bentuk sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi karena kamu terlalu sepele, kamu nggak tahu kalau ada hal jahat yang sepertinya akan membuntuti kamu, akan menghampiri kamu. Jadi seakan-akan karena kamu terlalu sepele, kamu abai terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aries, jangan terlalu menyepelekan. Sekarang saatnya kamu sadar kalau kamu berada di dalam lingkungan yang dimana kamu serba salah. Artinya apa? Kamu maju, kamu tertusuk, kamu mundur, kamu juga tertusuk. Jadi di sini sepertinya memang kamu berada di dalam situasi yang agak cenderung rumit di dalam kehidupan kamu. Maka saya sarankan, walaupun saat ini kondisi kamu sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi kamu harus segera keluar daripada kondisi yang seperti ini. Karena jika kamu tidak keluar daripada kondisi yang seperti ini, maka kamu akan dipermainkan oleh yang namanya keadaan. Jadi saya sarankan hal ini harus kamu jadikan pelajaran. Jangan menyepelekan segala bentuk sesuatu. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu sepele, kamu terlalu lengah, kamu nggak akan tahu kalau ada bahaya yang mengintai kamu. Jadi jadikan ini pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi di dalam melangkah, terutama di dalam lingkungan pertemanan. Karena dalam lingkungan pertemanan kita tidak tahu isi hati seseorang itu seperti apa. Bahkan bisa jadi apa yang kamu yakini saat ini baik, ternyata malah berdampak buruk bagi kehidupan kamu. Jadi kamu harus tetap waspada. Kemudian dalam urusan keuangan, di situ ada kartu Pack of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan dalam urusan keuangan sepertinya memang kamu sedang berada di dalam kondisi yang sedang bingung. Kenapa saya katakan sedang bingung dalam kondisi keuangan? Pemasukan agak cenderung minim di hari Kamis ini. Kemudian pengeluaran menjelang Hari Raya Idul Fitri sepertinya juga meningkat. Sehingga kamu harus memutar otak bagaimana sistem keuangan kamu ini biar bisa cukup setidaknya sampai akhir Mei tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan memang kalau dari sisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu seakan-akan dipaksa untuk memutar otak bagaimana supaya uang yang saat ini kamu punya cukup untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, berbagi, sedekah dan sebagainya, terutama sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020. Kemudian kalau dari sisi asmara buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini memang terkadang kamu terpancing emosinya oleh hubungan asmara kamu ya. Jadi memang seakan-akan pasangan kamu ini suka sekali yang namanya memancing emosi kamu. Nah, di sini seharusnya sebelum kamu terpancing emosi, kamu katakan dulu lah, darling, sudahlah, jangan terlalu memancing emosi. Kita ini sudah sama-sama dewasa, kita sudah sama-sama serius, sudah kita kalau ada masalah itu diselesaikan. Jangan diem-dieman seperti ini. Kalau diem-dieman seperti ini malah memancing emosi daripada seorang Aries itu sendiri. Jadi
harus saling terbuka satu sama lain lah, supaya tidak saling memancing emosi satu sama lain. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Star dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Di sini kalau bisa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya masalah yang kamu hadapi saat ini di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Di sini kalau bisa saya sarankan, pikirkan solusinya, fokus kepada pemecahan masalah, kemudian hindari kamu terlalu fokus kepada dampak buruk masalah yang saat ini kamu hadapi. Artinya bagaimana? Artinya memang dalam urusan pekerjaan, dalam urusan asmara, dalam urusan keuangan, ketiga-tiganya saat ini di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, ketiga-tiganya sedang ada permasalahan. Maka dari itu kamu harus fokus kepada solusinya, fokus kepada pemecahan masalahnya. Itu yang lebih penting. Karena jika kamu terlalu fokus memikirkan dampak buruknya, aduh pemasukan sekian, pengeluaran banyak, aduh tanganku gatel ketika pegang uang nggak bisa awet dan sebagainya, itu malah kamu terlalu memikirkan dampak buruk daripada masalah yang kamu hadapi saat ini. Jadi fokus kamu seharusnya nggak usah seperti itu. Fokus kepada penyelesaian masalahnya dan fokus kepada pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau bisa saya sarankan kan tadi masalahnya ada 3. Yang pertama masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan memang beban pekerjaan kamu itu berat, beban pekerjaan kamu itu tinggi. Jadi kamu nggak usah terlalu memikirkan dampak yang negatif yang akan muncul. Tetapi yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana solusinya untuk bisa fokus menyelesaikan permasalahan di lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, dalam sisi finansial kamu, memang kamu ini nggak bisa awet ketika pegang duit, nggak bisa awet ketika kamu pegang uang. Artinya apa? Kamu terlalu menuruti keinginan kamu dibandingkan kebutuhan kamu. Jadi solusinya adalah apa? Solusinya adalah kamu harus memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian kamu tahan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu memikirkan dampak buruk keuangan kamu. Bagaimana kamu bisa memikirkan dampak buruk kalau kamu masih terus menuruti apa yang menjadi keinginan kamu daripada kebutuhan kamu. Kemudian yang ketiga, dalam urusan hubungan asmara. Dalam urusan hubungan asmara memang ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah tidak saling terbuka satu sama lain. Ketika permasalahan itu tidak saling terbuka satu sama lain, segala bentuk permasalahan itu dipendam, dan dipendam. Jadi masalah 1 itu bisa jadi 10, masalah 10 bisa jadi 100, masalah 100 bisa jadi 1000. Jadi seterusnya akan seperti itu. Jadi solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah selesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini adalah dengan satu persatu. Artinya dengan satu persatu kamu ambil masalahnya, kamu siram, selesaikan. Kamu ambil masalahnya, kamu siram. Kamu ambil masalahnya, kamu siram. Dengan begitu, maka air permasalahan ini nantinya akan surut. Jadi kamu akan lebih tenang lagi di dalam menjalani kehidupan. Dan kemudian kamu harus yakin terhadap pemikiran kamu supaya tidak berpikir berlebihan alias overthinking. Karena apa? Karena jika kamu terus-menerusan berpikir berlebihan dan kamu berpikir dampak buruk yang akan terjadi, maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang sangat rumit. Nah, kalau di sini bisa saya katakan solusinya adalah berada di dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa nggak menyelesaikan 3 persoalan yang kamu hadapi saat ini? Kalau bisa, yaitu akan menjadi hal yang sangat bagus buat kamu. Tetapi jika tidak bisa, yaitu malah akan menjadi beban buat kehidupan kamu. Tetapi memang di hari Kamis ini 3 persoalan tadi sangat dominan sekali buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Pokoknya di hari Kamis ini 3 masalah tadi harus bisa kamu selesaikan satu persatu. Ambil masalahnya, selesaikan. Ambil masalahnya, selesaikan. Itu adalah kunci utama yang harus bisa kamu selesaikan di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Star, hampir sama dengan Taurus tadi sepertinya. Kalau di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini terutama kelahiran
bulan Mei dan Juni awal atau pertengahan Juni. Di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya di beberapa hari ini kamu mengalami kondisi yang agak sedikit terganggu secara fisik ya. Kenapa saya katakan agak sedikit terganggu secara fisik? Sepertinya kamu agak kesulitan tidur, kemudian jam tidur kamu terganggu, kepala kamu cukup pusing memikirkan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi. Maka hal ini sepertinya mengganggu aktivitas kamu yang secara fisik, yang artinya jam tidur kamu seakan-akan terganggu. Ya, oke, memang ini puasa. Oke, memang ini puasa. Tetapi puasa itu kan seharusnya juga malah teratur. Jam sekian tidur, kemudian jam sekian bangun sahur, kemudian sholat subuh dan sebagainya, kan malah seharusnya teratur. Akan tetapi buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya jam tidur kamu ini agak cenderung berantakan. Artinya kamu tidur itu menjelang jam 12 malam, kemudian lebih bahkan daripada jam 12 malam, sehingga hal ini mengganggu secara fisik buat kamu yang punya zodiak Gemini. Nah, ini penyebabnya apa sih? Ini penyebabnya adalah karena kamu terlalu memikirkan suatu hal itu secara berlebihan. Jadi kamu itu seakan-akan memikirkan masalah yang kamu hadapi saat ini itu secara berlebihan. Jadi munculnya perasaan yang cukup insecure di dalam diri kamu, sehingga memunculkan kecemasan yang cukup dominan, ada perasaan ketakutan dan gangguan aktivitas yang lainnya. Nah, tadi saya katakan kamu sulit tidur, jam tidur kamu terganggu. Nah, itu termasuk daripada gangguan di saat kamu memikirkan segala sesuatunya itu secara berlebihan. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, permasalahan kamu kan sebenarnya kan hanya masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Kemudian kalau dari sisi asmara kan sebenarnya tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Karena apa? Karena sifat Gemini yang dominan di dalam hubungan asmara itu memunculkan hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik bagaimana? Ketika mau ada masalah, Gemini bisa segera menstop, segera bisa menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi di dalam hubungan asmara seorang Gemini. Nah, masalahnya adalah masalah keuangan dan masalah pekerjaan, yang dimana sepertinya ini sebanding lurus antara pekerjaan dan antara masalah finansial. Sepertinya di hari Kamis ini permasalahan di dalam lingkungan pekerjaan dan masalah perasaan dan sebagainya, sepertinya itu cukup memunculkan suatu pemikiran yang berlebihan di dalam diri seorang Gemini. Jadi antara keuangan dan pekerjaan ini sepertinya menjadi hal yang sangat amat sangat dipikirkan oleh seorang Gemini. Meskipun secara berlebihan Gemini berpikir seperti itu, tetapi itu semua memang terpaksa Gemini lakukan karena di tengah kondisi yang cukup rumit seperti saat ini harus pandai-pandai yang namanya mengatur keuangan, harus pandai-pandai yang namanya menyelesaikan segala bentuk pekerjaan. Pokoknya intinya jam tidur kamu harus segera diatur. Kamu harus bisa lebih plong lagi. Artinya jam tidur kamu teratur, kemudian kamu bisa fokus untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi. Ketika kamu itu sehat, maka masalah itu akan bisa diselesaikan. Akan tetapi jika kamu sakit, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan? Ingat, buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus menjaga kesehatan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu King of Cup dan kemudian ada kartu The Moon. Di sini kalau bisa saya katakan, pikiran kamu saat ini, pikiran zodiak Cancer saat ini sepertinya memang sulit dikendalikan. Kenapa saya katakan pikiran zodiak Cancer ini sulit dikendalikan? Karena memang zodiak Cancer di hari Kamis ini sepertinya memang agak kurang bisa berkonsentrasi, tidak bisa berkonsentrasi di dalam kehidupannya di hari Kamis ini. Seperti ada masalah di dalam kehidupannya yang Cancer tidak bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Sehingga sepertinya ada rasa mager, ada rasa malas, kemudian ada perasaan tidak tenang di hari Kamis ini. Jadi seakan-akan di hari Kamis ini rasa malas, kemudian rasa nggak bisa konsentrasi, kemudian ada perasaan yang tidak tenang di hari Kamis ini sepertinya cukup dominan sekali di dalam kehidupan zodiak Cancer. Sehingga nggak heran ketika di hari Kamis ini untuk kamu yang punya zodiak Cancer, perasaan kamu itu agak cenderung sensitif, dan agak cenderung mudah marah. Disulut sedikit saja kamu sudah marah. Jadi hal ini memang berkaitan erat dengan yang namanya pengelolaan
sisi psikologis kamu. Artinya memang Cancer ada masalah nih. Memang ada masalah, tetapi di sini memang masalah itu cuman bisa Cancer pendam sendirian. Karena apa? Mau cerita sama siapapun juga nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi seakan-akan Cancer berusaha keras untuk bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh Cancer itu sendirian, baik dalam masalah pekerjaan, masalah keuangan, kemudian dalam masalah hubungan asmara pun yang seharusnya bisa diselesaikan berdua dengan pasangan. Akan tetapi buat kamu yang punya zodiak Cancer, kok sepertinya malah Cancer yang berusaha keras untuk menyelesaikan segalanya itu sendirian. Tetapi hal itu memang Cancer bisa melakukan itu semua. Dan jangan khawatir, buat kamu yang punya zodiak Cancer, sepertinya di bulan Juni nanti kamu akan menemui yang namanya kebahagiaan. Artinya di sini ada kartu King of Cup. Di sini berarti di beberapa minggu lagi kamu akan mengalami yang namanya perbaikan secara rezeki, kemandirian secara keuangan, perbaikan di dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi hal ini memang harus kamu terapkan di dalam diri kamu untuk lebih berhati-hati lagi di dalam melangkah, dan harus lebih terstruktur lagi di dalam menentukan langkah kamu ke depannya itu akan seperti apa. Jadi hal ini supaya lebih jelas lagi di dalam kehidupan Cancer, terutama nanti ketika memasuki bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Ada dua sisi mata uang yang berbeda. Di sini kalau bisa saya katakan secara pemikiran, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu sepertinya tidak terlalu memaksakan kehendak. Tidak terlalu memaksakan kehendak termasuk dalam soal cinta, dalam soal hubungan asmara, sepertinya kamu tidak terlalu memaksakan kehendak. Akan tetapi di sini kalau urusan pekerjaan, sepertinya kamu terlalu ngoyo dan terlalu memaksa. Sehingga hal ini mengakibatkan kamu lost control. Ketika kamu lost control, maka kamu tidak bisa mengerem. Maka dari itu, karena kamu tidak bisa mengerem, makanya akhirnya duar. Nah, jadi kalau bisa saya sarankan, di dalam urusan pekerjaan itu, bekerja itu nggak usah terlalu ngoyo. Memang kamu punya semangat yang tinggi, memang kamu punya tanggung jawab yang berat. Akan tetapi tanggung jawab yang berat itu harus kamu jadikan semangat yang positif. Artinya apa? Di dalam menjalani pekerjaan kamu juga harus berhati-hati, harus bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu nggak bisa terus terabas terus. Karena apa? Karena jika kamu terus terabas terus, kamu nggak tahu apa yang kamu jalani itu akan berdampak baik buat kamu atau malah sebaliknya. Nah, di sini sepertinya dalam lingkungan pekerjaan kamu ada beberapa orang yang sepertinya tidak suka dengan perkembangan pekerjaan kamu yang sangat baik. Jadi seakan-akan di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa orang yang sepertinya akan menjegal kamu di dalam pekerjaan kamu. Jadi kamu harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang lain, dan jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Karena yang saya takutkan buat kamu yang punya zodiak Leo, oke, mentalitas kamu kuat, oke, kamu sangat kuat sekali, sangat strong sekali dalam beberapa aspek. Akan tetapi di sini kalau kamu dijegal oleh orang, ya maka kamu akan remuk juga. Maka dari itu, dari urusan pekerjaan kamu harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Kemudian beralih ke urusan tanggung jawab, urusan perasaan dan sebagainya, sepertinya memang dari sisi keuangan tidak terlalu menjadikan suatu problem. Artinya apa? Artinya memang keuangan sudah kamu persiapkan sedemikian rupa kok, sampai dengan kamu mengambil dana cadangan untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri nanti. Jadi segala macam bentuk tanggung jawab kamu secara keluarga itu sangat luar biasa sekali. Di sini sisi keuangan tidak terlalu menjadikan suatu hal yang kamu pikirkan. Uang hari ini habis, oke, nanti kita cari lagi. Oke, nanti kita usahakan lagi. Jadi seperti itu adalah prinsip hidup daripada seorang Leo. Jadi hal ini memang tidak terlalu menjadi masalah baik dalam masalah keuangan maupun dalam masalah hubungan asmara seorang Leo. Tetapi yang saya tekankan sekali lagi adalah hati-hati, karena ada orang yang sepertinya berusaha menjegal kamu di dalam pekerjaan kamu. Jadi kehati-hatian ini harus kamu tingkatkan terus, terutama sampai menjelang akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kamu terlalu menerima perasaan sakit hati.
kamu terlalu menerima dikecewakan, kamu terlalu menerima dihianati, kamu terlalu menerima diremehkan. Di sini memang kalau kamu terlalu menerima, maka ya kamu akan terus-menerus diremehkan terus, akan terus-menerus direndahkan. Jadi sesekali bolehlah kamu itu berontak. Jadi maaf ya, saya mengatakan ini kecerobohan ya, bukan kebodohan ya. Meskipun di sini kartunya The Fool, tetapi saya paling anti sekali mengatakan bodoh. Jadi di sini kalau bisa saya katakan kecerobohan ya. Kecerobohan daripada seorang Virgo adalah yaitu tadi terlalu menerima sakit hati, terlalu menerima ketika dikecewakan, terlalu menerima ketika dihina. Jadi seakan-akan karena sifat kamu yang terlalu nerimo, maka orang akan seenaknya sama kamu. Jadi kamu itu nggak orangnya itu nggak enakan sama orang lain, tetapi malah orang lain yang seenaknya sama kamu. Jadi seakan-akan kehidupan kamu seakan-akan hari ini, saat ini itu diinjak-injak oleh orang lain. Nah, sekarang adalah saatnya kamu itu untuk terlepas daripada jeratan yang seperti itu. Kenapa saya katakan kamu harus terlepas daripada jeratan yang seperti itu? Kalau kamu terus-menerusan gak enakan sama orang lain dan orang lain seenaknya sama kamu, kapan kamu mau bahagia? Kamu juga berhak bahagia. Jangan fokus untuk membahagiakan orang lain sehingga diri kamu tersiksa. Kamu tuh juga berhak mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, di sini saya sarankan kamu harus berani bertindak tegas. Kenapa saya katakan kamu harus berani bertindak tegas? Kamu harus bisa menentang kecerobohan kamu harus bisa menentang segala bentuk ketidakadilan di dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu bisa menerima apa yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Terutama di dalam sisi hubungan asmara yang sepertinya memang kamu merasa bertanggung jawab terhadap hubungan asmara kamu. Jadi yang merasa bertanggung jawab itu kamu, bukan malah berdua. Yang seharusnya hubungan asmara itu menjadi tanggung jawab berdua, bukan malah menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kemudian kalau dari sisi yang lain, ada sisi positifnya juga buat kamu yang punya zodiak Virgo, yaitu kamu tidak terlalu mudah untuk menilai orang lain. Jadi ketika orang lain itu mau berbuat jahat, kamu percaya. Ketika orang lain mau berbuat jahat, kamu anggapnya baik, padahal dia ada maksud lain di belakang kamu. Jadi seakan-akan hal ini mengakibatkan kamu dalam situasi yang seperti saat ini. Nah, sekarang adalah saatnya kamu terbuka pikiran kamu bahwa segala bentuk yang baik itu belum tentu dalamnya juga baik. Don't judge book by the cover. Artinya kamu nggak bisa menilai seseorang itu baik sebelum kamu bisa menilai dia secara keseluruhan. Jadi kamu harus berhati-hati, terutama di dalam lingkungan pekerjaan maupun di dalam lingkungan sosial kamu. Kemudian di sini kalau bisa saya katakan, fokus keuangan kamu sangat baik sekali. Artinya kalau dari sisi keuangan tidak terlalu ada permasalahan. Tetapi dari sisi sosial, perasaan, hubungan asmara, dan urusan pekerjaan, kamu merasa terinjak-injak oleh keadaan. Jadi kamu harus bisa keluar daripada situasi yang seperti ini agar kamu bisa lebih bahagia lagi di dalam menjalani kehidupan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Secara keuangan sepertinya Libra di hari Kamis ini sangat baik sekali. Artinya segala bentuk kerja keras kamu di hari Kamis ini dan terutama di hari Jumat Barokah nanti, kamu akan menerima yang namanya berbagai rezeki yang memang sepertinya sangat banyak sekali akan kamu terima di beberapa hari ke depan. Jadi secara rezeki di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, sepertinya memang rezeki kamu akan melimpah ruah di beberapa hari ke depan, terutama menjelang akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi permasalahan, sepertinya kamu agak cukup ngoyo di dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi, tetapi itu semua tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Yang terpenting walaupun kamu terlalu ngoyo di dalam menyelesaikan segala bentuk pekerjaan, segala bentuk permasalahan, tetapi masalah itu tentunya pasti akan bisa diselesaikan. Kemudian kalau dalam masalah hubungan asmara pun sepertinya sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Jadi kalau kondisi keuangan kamu baik-baik saja dan kondisi asmara kamu juga sepertinya akan sebanding lurus juga baik-baik saja. Jadi hal ini sejauh ini di hari Kamis ini sepertinya progresnya sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Libra. Akan tetapi buat kamu yang punya zodiak Libra, hati-hati dalam urusan pekerjaan. Kenapa saya katakan harus berhati-hati dalam urusan pekerjaan? Sepertinya tidak ada sebuah
apa ya, kenyamanan. Jadi meskipun hasilnya itu nampak, tetapi kamu merasa tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaan kamu. Tapi di sini saya sarankan seberat apapun beban pekerjaan kamu, kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu. Memang di dalam tempat bekerja kamu saat ini tidak bisa membuat kamu kaya, akan tetapi di tempat kerja kamu saat ini adalah bisa memenuhi kebutuhan kamu. Jadi kamu tinggal pilih saja, kamu mau bekerja untuk meraih kekayaan atau kamu mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Karena kalau kamu saat ini fokus untuk dua-duanya, rasa-rasanya memang agak cukup sulit untuk di tahun 2020 ini. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Kemudian ketika kebutuhan kamu sudah tercukupi, maka kamu harus fokus untuk menyimpan dana, untuk menabung dana untuk meraih yang namanya kekayaan. Jadi fokusnya harus seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Di sini kalau bisa saya katakan dari sisi rezeki untuk kamu yang punya zodiak Scorpio sepertinya hampir sama dengan punya zodiak Libra. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, kondisi keuangan kamu sepertinya di beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan akan sangat baik sekali. Artinya memang buat kamu yang punya zodiak Scorpio, dari sisi keuangan sepertinya di beberapa hari ke depan sepertinya akan menampakkan hal yang sangat baik di dalam kehidupan kamu. Artinya di sini kamu bisa mengatur pengeluaran dengan sangat baik, kamu bisa memaksimalkan pemasukan dengan sangat baik. Jadi pemasukan kamu itu sepertinya memang akan sangat banyak sekali di beberapa hari ke depan. Jadi seakan-akan memang kalau dari urusan keuangan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti. Akan tapi kalau dari sisi lain sepertinya memang semakin hari semakin dewasanya kamu, sepertinya memang kamu harus harus semakin tegar, harus semakin kuat dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi. Jadi memang rezeki yang kamu terima itu ternyata hasil daripada kerja keras kamu. Ada rasa capek, ada rasa emosi dan sebagainya. Jadi kamu sudah berhasil melalui fase yang sangat sulit dalam kehidupan kamu. Kamu bisa melalui rasa sedih, rasa kecewa dan sebagainya, sehingga kamu di hari Kamis ini sepertinya sampai dengan hari raya Idul Fitri nanti kondisi rezeki kamu itu sangat baik-baik saja. Jadi hal ini harus kamu syukuri, harus lebih memperbanyak rasa syukur, lebih banyak berbagi supaya apa? Supaya rezeki kamu itu awet berada di kamu dan seakan-akan terus-menerus menetes membasahi dompet kamu. Kemudian kalau dari sisi asmara buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya agak terlalu percuma juga sih kalau kamu ribut dengan pasangan. Kemudian yang didebatkan itu adalah saling mencari kesalahan satu sama lain. Jadi seakan-akan kalau kamu yang punya zodiak Scorpio, yang kamu perdebatkan argumentasi dengan pasangan itu adalah merasa siapa yang paling benar, bukan merasa siapa yang harus menyelesaikan solusinya. Jadi seakan-akan saling lempar tanggung jawab dan saling merasa paling benar. Jadi hal ini sepertinya yang memang menjadi permasalahan daripada zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan memang perdebatan yang tidak perlu sering kali terjadi di dalam hubungan asmara seorang Scorpio. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 21 Mei tahun 2020. Terakhir, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu The Empress. Secara rezeki di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius berjalan sangat mulus sekali, berjalan sangat baik sekali. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kondisi keuangan kamu sangat baik sekali di hari Kamis ini. Meskipun pengeluaran itu ada, pengeluaran meningkat, tetapi hal itu tidak terlalu berdampak signifikan daripada urusan rezeki kamu. Kemudian kalau dari masalah pekerjaan, sepertinya memang di dalam urusan pekerjaan kamu sangat nyaman sekali. Artinya di dalam pekerjaan kamu tidak terlalu banyak konflik yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kamu dengan teman kerja kamu juga seakan-akan nyambung, seakan-akan cocok, seakan-akan klop. Jadi memang tidak terlalu ada permasalahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian selanjutnya dalam sisi hubungan asmara, dari sisi hubungan asmara sepertinya dengan pasangan saling ada komunikasi yang baik, komunikasi yang arahnya positif, komunikasi yang arahnya saling membangun, komunikasi yang arahnya saling menguatkan. Jadi ketiga hal di dalam
urusan daripada seorang Sagitarius, baik untuk urusan keuangan, pekerjaan, dan hubungan asmara di hari Kamis ini masih sangat-sangat dikatakan cukup baik sekali. Jadi hal ini memang harus kamu syukuri, karena memang Sagitarius di beberapa hari terakhir ini sepertinya terhindar dari yang namanya konflik. Seperti memang ada konflik, tetapi konflik itu bisa Sagitarius selesaikan dengan segera sebelum konflik itu membesar. Jadi hal ini sangat-sangat diapresiasi sekali Sagitarius di dalam menghindari yang namanya permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagitarius di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2020, dan semoga di akhir bulan Ramadan nanti kita menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi, pribadi yang lebih dewasa dalam bersikap, pribadi yang lebih selektif dalam berpikir, dan semoga nanti ketika memasuki bulan baru setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, rezeki kita dilancarkan, kita diberikan kesehatan, dan kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti. Buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar atau kirim pesan di Facebook Fanspage Zodiak Harian atau di Instagram @ramalan_zodiak harian. Oke, sekian. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.